Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Abi Setiawan dengan NIM 4222550012 angkatan 2022. Saya Nautriana Syafira dengan NIM 4221250001 angkatan 2022. Saya Yusri Syawali dengan NIM 4222550001 dari angkatan 2022. Saya Sabrina Prabudi dengan NIM 4221250006 dari angkatan 2022. Saya Cila Lutfiat Sariahman dengan NIM 422125010 dari angkatan 2022. Kami dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Adapun judul proyek akhir kami yaitu analisis warna pada susu murni dan susu campuran gula menggunakan model GLCM dan CNN FGG 16. Pertama yang kami hormati Bapak Dr. M. Mansur, AS Eskom MT selaku dosen pengampu citra digital. Pengolahan citra digital atau image processing adalah cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pemrosesan gambar menggunakan algoritma untuk memanipulasi dan menginterpretasi gambar digital. Adapun konsep utama dari citra digital adalah gambar digital yang terdiri dari piksel yang disusun dalam bentuk grid dua dimensi. Setiap piksel mewakili nilai intensitas yang mewakili informasi warna atau grayscale. Selanjutnya itu representasi gambar, adalah gambar yang dapat direpresentasikan dalam berbagai format seperti RGB untuk citra berwarna atau grayscale untuk gambar hitam putih. Dalam RGB, setiap piksel diwakili oleh 3 komponen warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Adapun langkah-langkah pengolahan citra digital yaitu yang pertama operasi seperti penghilangan noise, koreksi kontras, atau perubahan ukuran gambar untuk meningkatkan kualitas gambar sebelum pemrosesan lebih lanjut. Tahap kedua yaitu segmentation. Nah, proses ini membagi dua gambar menjadi beberapa bagian yang memiliki informasi. Langkah ketiga yaitu feature extraction. Nah, pada tahap ini kita menarik informasi penting dari citra seperti tepi, sudut, atau tekstur yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Vira. Selanjutnya, kami menggunakan objek susu murni karena susu murni seringkali dipalsukan dengan menambahkan air ataupun gula yang mengurangi kualitas nutrisi dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Penelitian ini memanfaatkan dua metode yaitu GLCM dan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur PGG 16 untuk mendeteksi adanya campuran dalam susu. Dengan menggunakan metode-metode ini, fitur warna dan tekstur dari citra susu dapat diekstraksi secara mendalam sehingga memungkinkan model untuk mengenali perbedaan antara susu murni dan susu yang setelah dicampur. Pendekatan ini menawarkan cara yang efisien dan non-destruktif untuk membedakan susu yang asli dan yang telah dicampur dan memberikan solusi cepat untuk mengontrol kualitas produk susu. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana karakteristik visual dari susu murni dan susu campuran gula berdasarkan model GLCM dan CNN. Yang kedua, bagaimana analisis tekstur dari susu murni dan campuran gula menggunakan metode GLCM dan CNN. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara susu murni dan campuran gula dari segi warna dan tekstur berdasarkan model GLCM dan CNN. Dan tujuan dari penelitian ini yang pertama mengembangkan model GLCM dan CNN PGG16 untuk melakukan analisis setiap channel RGB pada susu murni dan susu yang telah dicampur gula.
Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan fitur warna antara susu murni dan susu campuran yang dapat diekstraksi oleh GLCM dan CNN VGG 16. Dan yang terakhir itu menentukan signifikansi perbedaan antara susu murni dan campuran gula dari aspek warna dan tekstur menggunakan kedua metode analisis citra tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya membahas tentang model RGB. RGB adalah standar untuk pengambilan gambar digital di mana sensor menangkap cahaya red, green, dan blue, lalu mengubahnya menjadi warna data digital. Nah, sebagai modelnya warna additif, warna terbentuk dengan menambahkan intensitas ketiga warna tersebut. Kemudian ada metode GLCM atau Gray Level to Occurrence Metric, merupakan salah satu metode untuk ekstraksi tekstur pada citra. Ekstraksi tekstur dilakukan untuk mengambil informasi pokok dari suatu citra sebelum digunakan ke proses berikutnya. Kemudian ada CNN atau Convolutional Neural Network, adalah jenis saraf tiruan yang sangat efektif untuk pengenalan citra dengan pengolahan data visual, di mana CNN itu mempunyai beberapa lapisan seperti lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected. Lalu ada VGG merupakan arsitektur CNN yang dikembangkan oleh tim dari Visual Geometric Group di University of Oxford. Nah, model ini dikenal karena strukturnya sederhana namun sangat dalam, di mana dia mempunyai 16 lapisan yang terhubung, termasuk 13 lapisan konvolusi dan 3 lapisan fully connected. Di sini ada korelasi. Korelasi adalah mengukur hubungan antara intensitas piksel yang berdekatan. Nilai tinggi menunjukkan pola kuat, sementara nilai rendah menunjukkan variasi acak. Lalu ada kontras. Kontras mengukur perbedaan intensitas antara piksel yang berdekatan, di mana kontras tinggi menunjukkan tepi tajam, sedangkan kontras rendah menunjukkan perubahan halus. Kemudian ada homogeneity. Dia adalah mengidentifikasikan seberapa seragam intensitas piksel yang berdekatan. Nilai tinggi menunjukkan area konsisten, sedangkan nilai rendah mencerminkan variasi. Lalu ada energi. Energi mengukur total intensitas dalam picture map. Nilai tinggi menunjukkan pola konsisten, sedangkan nilai rendah mencerminkan variasi acak. Sini penggunaan GLCM dan CNN dalam analisis citra. Nah, analisis citra menggunakan RGB dan GLCM itu saling melengkapi dalam pengolahan citra. RGB fokus pada informasi warna setiap piksel, sedangkan GLCM mengobrol hubungan spesial antara piksel untuk mendapatkan informasi tekstur dari citra grayscale. Dalam praktiknya, citra berwarna pada RGB sering dikonversikan ke grayscale sebelum dilakukan analisis tekstur menggunakan GLCM. CNN seperti VGG16 dirancang untuk secara bertahap mengekstraksi fitur dari gambar melalui serangkaian lapisan konvolusi. Fitur-fitur ini bisa berupa tepi, pola, bentuk sederhana, hingga preferensi objek yang lebih kompleks di lapisan yang lebih dalam. Berbeda dengan metode tradisional seperti GLCM yang lebih fokus pada hubungan statistik antara piksel dalam gambar untuk menganalisis tekstur. Nah, CNN sendiri itu mempelajari fitur yang lebih kaya dan kompleks melalui proses pembelajaran. VGG16 misalnya memiliki banyak lapisan konvolusi yang menghasilkan peta fitur atau picture maps, dan dari peta fitur itu kita bisa menghitung metrik seperti korelasi atau energi. Namun karena fitur yang diekstrak oleh CNN lebih abstrak dan hierarkik, metrik ini menjadi referensi yang lebih dinamis dibanding dengan metode statistik sederhana seperti GLCM yang lebih cocok untuk menganalisis tekstur dasar. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Akila. Baik, jadi dari penelitian yang kami lakukan menggunakan pendekatan analisis citra digital untuk membandingkan tekstur dan juga warna pada susu murni dan campuran gula. Nah, adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, adapun alat dan software yang kami gunakan yaitu ada kamera iPhone 11, tripod, meteran, gelas dan sendok ukur, mangkuk dan alas hitam.
Nah, untuk software yang kami gunakan, kami menggunakan Python untuk pengolahan citra, ekstraksi fitur RGB, serta penerapan GLCM. Nah, library Python untuk GLCM ini seperti OpenCV, ini untuk pre-processing citra dan scikit image untuk ekstraksi fitur GLCM. Kemudian juga pada model CNN kami menggunakan Python. Nah, kami menggunakan ini untuk pengolahan citra dan penerapan model CNN ini seperti VGG 16. Library Python yang kami gunakan itu tensor keras untuk implementasi model CNN, khususnya VGG 16. TensorFlow keras menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk melatih model VGG 16 pada data citra. Di sini juga terlihat ada original image dari sampel kami, dan kemudian ada gambar sampel kami yang sudah disegmentasi. Nah, adapun untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama pengambilan sampel gambar susu. Nah, jadi kami di sini menggunakan 5 sampel, yaitu ada susu murni, yaitu 100 dengan komposisi 100%, kemudian juga ada susu dengan komposisi 90%, 80%, 70%, dan 60%. Nah, setiap sampel memiliki total volume 100 mili dan tinggi kamera 28 cm di suhu ruangan 30 derajat Celcius. Adapun langkah kedua yang kami lakukan itu pre-processing gambar. Nah, dilakukan dengan 2 cara, yaitu penghapusan background. Jadi, setiap gambar susu ini akan diolah untuk menghilangkan latar belakang hitam menggunakan metode thresholding atau masking. Nantinya hal ini bertujuan agar hanya area susu yang dapat diproses. Kemudian itu cara yang kedua, yaitu segmentasi citra. Jadi, proses segmentasi ini diterapkan untuk memisahkan objek susu dari latar belakang yang telah diubah menjadi hitam. Kemudian yaitu ada ekstraksi fitur RGB. Jadi setiap gambar akan dianalisis menggunakan model RGB. Proses ekstraksi RGB ini nantinya nilai intensitas setiap komponen warna dihitung untuk seluruh area susu. Distribusi intensitas warna ini digunakan untuk memeriksa perbedaan warna antara susu murni dan juga campuran gula. Kemudian yaitu ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM. Setelah ekstraksi warna tadi, fitur tekstur dianalisis menggunakan metode GLCM. Nah, metode ini menganalisis hubungan spasial antar piksel dalam gambar grayscale yang dihasilkan dari konversi citra RGB. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, adapun fitur-fitur GLCM yang diekstraksi meliputi korelasi, homogenitas, kontras, dan juga energi. Yang terakhir yaitu ada analisis hasil. Analisis hasil dari warna atau RGB sendiri, distribusi intensitas ini dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan warna antara susu, murni, dan juga campuran gula. Sehingga nanti hasilnya itu berupa grafik histogram yang digunakan untuk memvisualisasikan perbedaan komposisi warna. Kemudian yaitu ada analisis tekstur atau GLCM, atau yaitu nilai korelasi, homogenitas, kontras, dan energi yang dihitung untuk setiap sampel susu. Nah, hasil ini nantinya digunakan untuk membandingkan tekstur antar susu murni dan juga campuran gula. Kemudian juga yaitu untuk langkah-langkah pada CNN sama seperti untuk RGB dan GLCM tadi, tetapi pada ekstraksi fitur RGB, lalu dilanjut dengan ekstraksi fitur tekstur menggunakan CNN dan juga model VGG 16. Lalu nanti hasilnya berupa gambar histogram juga atau grafik untuk menilai apakah nantinya ekstraksi dari gambar tersebut, dari apakah warna tersebut sama antara yang susu murni dan juga campuran gula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut kami akan menampilkan hasil rata-rata fitur GLCM dan CNN FDG 16. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi perbedaan tekstur visual antara susu murni dan campur air berbagai tingkat konsentrasi. Dengan menggunakan model CNN FGG 16, sistem secara otomatis mengekstrak fitur tekstur dari gambar setiap sampel. Analisis tekstur mendalam dilakukan menggunakan GLCM pada 3 kanal warna, red, green, dan blue, menghasilkan metrik kontras, dissimilarity, homogeneity, energi, dan coloration. Nah, tabel berikut menyajikan rata-rata fitur GLCM yang dihitung untuk masing-masing konsentrasi susu, mulai dari susu murni hingga susu campuran air gula, guna memahami bagaimana campuran air gula memengaruhi tekstur visual susu.
Nah, pada tabel berikut adalah susu murni 100%. Didapat min pada kanal red yaitu 198,32, pada kanal green 188,57, pada kanal blue 171,30,009, kanal green 0,09, kanal blue 0,08. Untuk homogeneity pada kanal red 0,95, kanal green 0,95, kanal blue 0,96. Dan energi pada kanal red 0,48, green 0,43, blue 0,43. Untuk coloration pada kanal red 0,99, green 0,99, dan blue 0,99. Selanjutnya pada 90% susu dan 10% air gula. Untuk kontras pada kanal red 0,10, pada kanal green 0,09, pada kanal blue 0,08. Homogeneity pada kanal red sebesar 0,95, green 0,95, dan blue 0,96. Untuk energi pada kanal red 0,46, green 0,42, blue 0,43. Dan untuk correlation pada kanal red 0,99, green 0,99, dan blue 0, selanjutnya pada 80% susu dan 20% air gula. Didapat min pada kanal red sebesar 190,28, kanal green 179,24, kanal blue 161,30. Untuk kontras pada kanal red 0,08, green 0,08, blue 0,90. Homogeneity pada kanal red sebesar 0,96, green 0,96, dan blue-nya 0,96. Untuk energi pada kanal red sebesar 0,52, green-nya 0,52, dan blue-nya 0,45. Dan untuk coloration pada kanal red 0,99, green-nya 0,99, dan blue-nya juga 0,99. Selanjutnya pada 70% susu dan 30% air gula. Didapat min pada kanal red sebesar 183,55, pada kanal green 172,54, blue 154,69. Untuk kontras didapat 0,10 pada kanal red, pada kanal green 0,08, pada kanal blue 0,10. Untuk homogeneity pada kanal red 0,95, green 0,95, dan blue 0,94. Untuk energi pada kanal red sebesar 0,44, green 0,42, dan blue 0,38. Untuk coloration pada kanal red sebesar 0,99, green 0,99, dan blue juga 0,99. Yang terakhir 60% susu dan 40% air gula. Didapat min pada kanal red 182,61, nah kanal green 171,68, blue 152,28. Untuk kontrasnya pada kanal red 0,12, green 0,12, dan blue 0,09. Untuk homogeneity pada kanal red 0,94, green 0,94, blue dan 0,95. Untuk energi pada kanal red 0,50, kanal green 0,49, dan blue 0,51. Untuk coloration pada kanal red sebesar 0,99, green 0,99, dan blue juga 0,99. Tabel selanjutnya kami akan menyajikan rata-rata fitur untuk model CNN FGG 16 yang dihitung untuk masing-masing konsentrasi susu mulai dari susu murni dan susu campuran air gula guna memahami bagaimana campuran air gula mempengaruhi tekstur visual susu. Dapat dilihat pada tabel di samping yaitu pada 100% susu murni. Didapat min pada kanal red sebesar 198,32, green 188,57, blue 171,39. Untuk kontras pada kanal red 4,23, green 4,20, dan blue 4,12. Similarity pada kanal red sebesar 1,15, green 1,16, blue 1,14. Homogeneity pada kanal red sebesar 0,17, green 0,17, dan blue 0,17. Energi pada kanal red 0,00, green 0,00, dan blue juga 0,00. Untuk coloration pada kanal red sebesar 0,29, green 0,16,
dan blue 0,18. Selanjutnya pada tabel 90% susu dan 10% air gula didapat min sebesar pada kena red 200,36, green 191,42, blue 174,64. Untuk kontras pada kena red didapat 4,27, green 4,24, blue 4,10. Untuk dissimilarity pada kena red sebesar 1,12, green 1,13, blue 1,13. Selanjutnya homogeneity pada kena red 0,17, green 0,17, dan blue juga 0,17. Selanjutnya untuk energi pada kena red didapat 0,00, green 0,00, dan blue 0,00. Selanjutnya correlation pada kena red juga 0,00, green didapat minus 0,00, blue 0,04. Untuk tabel sebelahnya yaitu 80% susu dan 20% air gula didapat min sebesar 190,28, green 179,24, blue 161,30. Untuk kontras 4,25, green 4,22, blue 4,04. Similarity pada color red didapat 1,27, green 125, blue 1,25. Untuk homogeneity pada color red sebesar 0,15, green 0,15, dan blue 0,16. Untuk energi pada color red 0,00, green 0,00, dan blue 0,00. Coloration pada color red didapat nilai minus 0,07, green minus 0,03, dan blue minus 0,08. Selanjutnya untuk 70% susu dan 30% air gula didapat min pada color red sebesar 183,55, green 172,54, blue 154,69. Untuk kontras 4,41, green 4,28, dan blue 4,18. Untuk dissimilarity 1,16, green 1,19, dan blue 1,14. Untuk homogeneity 0,16, green 0,16, dan blue 0,17. Selanjutnya energi pada kena red sebesar 0,00, green 0,00, dan blue 0,00. Untuk coloration didapat nilai minus 0,10, green 0,01, dan blue 0,05. Nah, yang pada tabel terakhir untuk 60% susu dan 40% air gula didapat min sebesar 182,61 untuk kanal red, untuk kanal blue green 171,68, untuk kanal blue 152,28. Untuk kontras pada kanal red didapat 4,30, green 4,25, dan blue 4,17. Di similarity pada color red 1,30, green 1,30, blue 1,23. Untuk homogeneity pada color red sebesar 0,15, green 0,15, pada color blue 0,16. Untuk energi 0,00 pada color red, pada color green 0,00, pada color blue 0,00. Yang terakhir itu coloration pada color red sebesar 0,53, green 0,45, dan blue sebesar 0,19. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai grafik akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Yusfi. Nah, baik. Di sini saya akan membahas rapat hasil dan pembahasan di mana di sini menjelaskan mengenai grafik-grafik dari hasil data sebelumnya. Di sini yang pertama ada grafik kontras dengan metode GLCM. Dapat dilihat pada susu murni pada channel blue green red ini memiliki tingkat yang cukup stabil. Di sini di kanal blue ini memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan channel yang lainnya green red.
Terus pada campuran susu 90 konsentrasi 90% terjadi sedikit peningkatan pada channel blue, green, dan red. Pada ketiga channel ini terjadi peningkatan. Pada campuran susu dengan konsentrasi 80% terjadi penurunan pada channel green dan red. Terus pada susu dengan konsentrasi 70%, channel blue mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding dengan channel green dan red. Terus pada campuran susu dengan konsentrasi 60% terjadi lonjakan yang signifikan pada kontras di kanal green, dan sementara di kanal blue dan red tetap lebih rendah. Next. Nah, selanjutnya di sini merupakan grafik kontras dengan metode CNN PGG16. Di sini dapat dilihat pada susu fresh dengan konsentrasi 100%, kontras tertinggi terjadi pada kanal red, dan sedikit lebih rendah di channel green dan blue. Setelah itu pada susu dengan konsentrasi 90% terjadi penurunan di channel blue, namun terjadi peningkatan di channel green dan red. Selanjutnya pada konsentrasi susu dengan 80% terjadi penurunan yang drastis pada channel blue dan tetap konstan pada channel green dan red. Namun dapat dilihat sedikit menurun di channel red. Untuk susu dengan campuran 70%, nilai kontras untuk komponen untuk channel blue mengalami peningkatan dari sebelumnya, namun pada channel red terjadi peningkatan yang cukup drastis dan tetap tertinggi daripada channel warna lainnya. Pada susu campuran dengan konsentrasi 60%, dengan channel biru atau blue mengalami tetap stabil gitu. Setelah itu di channel green dan red ini terjadi sedikit penurunan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik korelasi dengan metode GLCM. Pada susu murni 100% korelasi di semua channel warna itu sangat tinggi dan memiliki nilai yang hampir sama. Dia menandakan bahwa intensitas piksel antara pasangan piksel yang berdekatan sangat seragam. Nah, seiring dengan penambahan air gula, nilai korelasinya sedikit menurun, khususnya pada susu dengan campuran konsentrasi 70% dan konsentrasi 60% dapat dilihat. Di susu dengan konsentrasi 70% ini, channel blue mengalami penurunan, begitu juga dengan channel green dan red. Dan di konsentrasi 60% terjadi penurunan di semua channel warna dari blue, green, dan red. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penambahan air gula menyebabkan ketidakteraturan pada pola intensitas, membuat tekstur visual menjadi lebih acak. Selanjutnya. Nah, selanjutnya merupakan grafik korelasi dengan metode CNN PGG16. Di sini dapat dilihat pada susu fresh dengan konsentrasi 100% susu. Pada channel blue, green, dan red ini memiliki tingkat yang hampir sama, namun pada channel red sedikit lebih rendah. Dan terjadi penurunan pada susu dengan konsentrasi 90% di channel blue menurun, di channel green juga menurun, begitu juga dengan di channel red. Namun dapat dilihat pada campuran susu dengan konsentrasi susu 60% terjadi peningkatan di setiap channel warna. Dapat dilihat pada channel blue itu meningkat lebih tinggi nilainya dibanding dengan susu fresh 100%. Dan terjadi peningkatan yang signifikan pada channel red di susu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi susu mempengaruhi korelasi antar fitur warna secara berbeda. Dengan penurunan yang signifikan pada susu 70%, namun kembali meningkat tajam pada konsentrasi 60%. Selanjutnya.
Nah, di grafik ini merupakan grafik dari data nilai energi dengan metode GLCM. Pada susu murni dengan konsentrasi 100%, nilai energi relatif tinggi di semua channel warna, terutama pada channel red memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, menunjukkan tekstur yang lebih teratur. Terus pada penambahan air gula 100% atau dengan susu konsentrasinya 90%, nilai energi cenderung menurun dari setiap channel. Dapat dilihat channel blue, channel green, dan channel red itu mengalami penurunan. Selanjutnya pada konsentrasi susu 80% terjadi peningkatan nilai pada semua channel warna, terutama pada channel green dan red. Pada konsentrasi susu 70% kembali menurun di setiap channel warnanya. Dapat dilihat jadi penurunan yang cukup tinggi pada channel blue, green, dan rednya. Pada konsentrasi susu 60% terjadi peningkatan kembali, bahkan melebihi nilai semua channel di saat konsentrasi susu yang 100%. Nah, ini mencerminkan bahwa tekstur menjadi lebih tidak teratur dan kompleks karena ada perubahan dalam distribusi intensitas pixel. Selanjutnya, grafik energi CNN VGG16 dapat terlihat pada grafiknya. Pada susu fresh 100%, nilai channel blue, green, rednya cukup rendah, tapi cenderung stabil di setiap orangnya. Terus pada susu konsentrasi 90% dan 80%, nilai energi terjadi peningkatan pada semua channel, terutama pada channel blue di campuran susu dengan konsentrasi 80%. Pada konsentrasi susu 70%, kembali terjadi penurunan dengan nilai yang hampir sama dengan susu fresh 100%. Namun pada nilai channel blue-nya sedikit lebih tinggi dibanding dengan susu 100%. Selanjutnya untuk susu dengan konsentrasi 60%, itu nilai channel blue-nya meningkat dibandingkan dengan susu 100%, dan hampir semua channel warna meningkat dibandingkan dengan susu dengan konsentrasi 100%. Nah, penambahan air gula pada susu mempengaruhi nilai energi ekstraksi itu menggunakan CNN model VGG16 mencerminkan perubahan tekstur pada kompleksitas. Selanjutnya pada ditampilkan ini merupakan grafik homogeneity menggunakan metode GLCM. Dapat dilihat pada susu murni nilai homogeneity juga relatif tinggi pada semua channel warna, dan namun memiliki nilai tertinggi pada channel blue. Setelah itu pada susu dengan konsentrasi 90% terjadi penurunan di setiap channel. Dapat dilihat di channel blue lebih kecil nilainya dibanding dengan susu 100%. Begitu pula di channel green dan red. Pada susu campuran dengan konsentrasi 80%, di channel blue-nya sedikit menurun, namun di channel green dan red-nya ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan konsentrasi susu sebelumnya. Selanjutnya pada susu dengan konsentrasi 70% dapat terlihat di channel blue-nya ini mengalami penurunan yang drastis. Dan juga di channel green dan red-nya juga mengalami penurunan, namun tidak sedrastis dengan channel blue. Selanjutnya pada susu dengan campuran konsentrasi 60%, nilai homogeneity-nya di channel blue ini meningkat kembali. Namun di nilai homogeneity di channel green dan red ini mengalami penurunan yang cukup tinggi juga. Nah, ini mengindikasikan bahwa campuran air gula menyebabkan tekstur menjadi lebih kasar dan kurang seragam, menunjukkan adanya variasi yang lebih besar dalam intensitas antara pixel. Selanjutnya ada grafik homogeneity dengan menggunakan metode CNN VGG16. Dapat terlihat pada susu fresh dengan konsentrasi 100%, nilai blue green red-nya cukup tinggi.
dan namun nilai tertingginya terletak pada channel blue. Selanjutnya pada susu dengan konsentrasi 90% dapat terlihat terjadi peningkatan pada semua channel. Salah satunya di channel blue mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai homogeneity di susu yang 100%. Di campuran susu dengan konsentrasi 80% terjadi penurunan di semua channel warna dari blue, green, dan red. Namun terjadi penurunan yang cukup tinggi di channel red. Di campuran susu dengan konsentrasi 70%, nilai homogeneity-nya ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dapat dilihat pada channel blue nilainya sedikit meningkat dibanding dengan sebelumnya, begitu juga dengan channel green dan red, nilai homogeneity-nya meningkat. Selanjutnya pada susu dengan konsentrasi 60% terjadi penurunan pada semua channel warna, terutama pada channel red nilai homogeneity-nya menurun drastis dibanding dengan nilai homogeneity di campuran susu 70% yang sebelumnya. Nah, ini mencerminkan bahwa distribusi intensitas cahaya pada citra menjadi semakin tidak seragam dengan tekstur yang lebih kompleks dan acak, terutama pada konsentrasi susu yang lebih encer atau susu yang memiliki konsentrasi 60%. Selanjutnya, ini merupakan grafik standar deviasi dari fitur tekstur setiap channel RGB di semua sampel menggunakan metode GLCM. Dapat terlihat pada grafik di sini terlihat bahwa nilai energi tertinggi ini berada pada susu flash dengan konsentrasi 100% di channel warna red. Sebaran grafiknya cukup tinggi di semua fitur dari kontras, energi, dan homogeneity. Namun untuk fitur korelasi ini memiliki nilai yang cukup rendah di setiap sampel dan di setiap warna RGB, channel warna RGB. Nah, grafik di atas menunjukkan standar deviasi nilai dari 4 fitur GLCM, gray level, co-occurrence, metric untuk beberapa jenis sampel susu termasuk susu segar 1% dan campuran susu dengan kadar air gula. Fitur yang ditampilkan meliputi dari kontras dengan warna biru, korelasi dengan warna hijau, energi dengan warna merah, dan homogeneity dengan warna kuning. Untuk setiap sampel pada 3 channel warna blue, green, dan red. Selanjutnya ini merupakan grafik standar deviasi dari fitur tekstur setiap channel RGB di semua sampel, namun menggunakan metode CNN VGG 16. Dapat terlihat pada grafik nilai tertinggi di setiap sampel dan warna RGB-nya itu di correlation. Sebaran nilainya cukup tinggi. Namun dapat dilihat bahwa nilai energi dengan tanda warna merah ini memiliki nilai yang cukup rendah di setiap sampel dan juga di setiap channel warnanya. Sebaran yang nilai tekstur yang lain cukup stabil dapat dilihat. Nah, dari gambar grafik di atas menampilkan analisis statis dari ekstraksi fitur CNN atau convolutional neural network berdasarkan nilai standar deviasi dari beberapa parameter yaitu kontras, korelasi, energi, dan homogeneity. Nilai-nilai ini dibagi berdasarkan 3 channel warna sama seperti sebelumnya yaitu red, green, dan blue. Dan untuk semua kategori sampel dari susu segar yaitu dengan konsentrasi 100% sampai dengan beberapa susu dengan campuran air gula dari konsentrasi susu 90% sampai dengan konsentrasi susu 60%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan dari perbandingan metode GLCM dengan CNN VGG16. Nah, dari berbagai aspek seperti korelasi, kontras, homogeneity, dan juga energi. Next. Nah, jadi untuk perbandingan GLCM dengan CNN VGG16 ini untuk yang pertama yaitu dari aspek korelasi. Untuk GLCM, nilai korelasi pada susu murni sangat tinggi di semua kanal, menunjukkan pola yang seragam antara intensitas piksel yang berdekatan. Ketika air gula ditambahkan, korelasi berkurang, terutama pada campuran 40% yang mencerminkan tekstur menjadi lebih acak. Untuk metode CNN VGG16, korelasi pada susu murni tertinggi di kanal blue dan green, tetapi red mengalami penurunan.
Penurunan korelasi berlanjut pada campuran 70%, namun kembali meningkat pada 60%, terutama di kanal red. Nah, perbandingan dari GLCM ini lebih fokus pada hubungan statistik antar pixel, sedangkan CNN VGG16 ini mampu menangkap dinamika yang lebih kompleks, seperti pemulihan korelasi pada konsentrasi campuran tertentu. Lalu dari aspek kontras, untuk metode GLCM pada susu murni, kontras tertinggi di green dan red. Kontras menurun secara umum dengan penambahan gula, namun ada lonjakan signifikan di kanal blue pada campuran 70%. Nah, untuk metode CNN VGG16, kontras tertinggi di kanal red untuk susu murni dan tetap tinggi di campuran 70%. Dengan blue mengalami peningkatan. Pada 60%, blue sedikit pulih tetapi tetap lebih rendah dibandingkan red. Adapun perbandingannya yaitu CNN VGG16 lebih sensitif dalam menangkap variasi kontras pada setiap kanal warna dibandingkan GLCM yang cenderung menunjukkan penurunan dengan penambahan gula. Nah, dari aspek homogeneity, untuk metode GLCM ini, susu murni menunjukkan homogeneity tinggi, yang berarti tekstur sangat seragam. Penambahan gula menurunkan homogeneity secara signifikan pada campuran 70% sampai 60%, menunjukkan tekstur menjadi lebih kasar dan kurang seragam. Untuk metode CNN VGG16, homogeneity juga tinggi pada susu murni, terutama di kanal blue. Namun pada campuran 70% dan 60%, terjadi penurunan homogeneity yang lebih tajam terutama di kanal red. Perbandingan dari kedua metode ini mencerminkan penurunan homogeneity dengan penambahan gula, namun pada metode CNN VGG16 menangkap penurunan lebih tajam, terutama pada red yang menunjukkan analisis tekstur lebih mendetail. Nah, untuk aspek yang keempat yaitu energi. Untuk metode GLCM pada susu murni energi tinggi terutama di kanal red. Dengan penambahan gula terjadi fluktuasi di mana pada konsentrasi 70% energi menurun tetapi pada 60% terjadi peningkatan melebihi susu murni. Untuk metode CNN VGG16, nilai energi ini pada susu murni stabil dengan sedikit peningkatan di red. Nah, pada 60% terjadi peningkatan signifikan pada semua kanal yang bahkan melebihi susu murni. Dari perbandingan kedua metode tersebut, CNN VGG16 mampu menunjukkan fluktuasi energi yang lebih dinamis dibandingkan dengan metode GLCM, terutama dengan peningkatan yang lebih jelas pada campuran gula lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan pada analisis warna pada susu murni dan campuran gula menggunakan model GLCM dan CNN VGG16 adalah analisis model VGG16 menunjukkan kemampuan yang lebih unggul dalam membedakan susu murni dan campuran air gula dibandingkan metode RGB dan GLCM. Nah, pada model CNN VGG16 mampu mengekstraksi fitur visual yang lebih mendalam seperti kontras, coloration, energi, dan homogeneity. Nah, ini memberikan indikasi yang jelas tentang perubahan tekstur dan warna susu akibat penambahan air gula. Hasilnya menunjukkan bahwa susu murni memiliki tekstur dan warna yang lebih seragam, sedangkan penambahan air gula meningkatkan variasi visual yang dapat diidentifikasi dengan cukup akurat oleh model FGG16. Sementara metode RGB hanya berfokus pada distribusi intensitas warna, dan GLCM menganalisis tekstur dasar melalui hubungan spasial antar pixel. Nah, CNN FGG16 menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam mengenali pola visual akibat penambahan gula pada susu. Kombinasi RGB dan GLCM tetap efektif untuk analisis warna dan tekstur, tetapi model FGG16 menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mendetail dalam mengidentifikasi perubahan visual. Baik, sekian dari proyek akhir yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.